Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Warisan Keteleluhur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Warisan Keteleluhur. Dengan Ajana Gotirta dan Taring Putih, tubuhnya bergerak lincah berkelok seperti ular yang menyusuri celah-celah sempit. Keris cakra manggala di tangannya menebas arwah-arwah pendendam yang mencoba menghalangi jalannya. Setiap tebasan membuat bayangan hitam itu hancur menjadi kabut. Ia membuka jalur di antara kerumunan arwah. "Pergilah, aku akan melindungi kalian." Juna dan Arlingga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka langsung berlari melewati jalur yang dibuka Satria menuju pintu candi. Satria sendiri berhenti di tengah pelataran, menghadang Pati Marujaya yang masih mengendalikan arwah-arwah pendendamnya. Kini pertarungan benar-benar terpecah. Mahendra menghadapi Panji Ireng. Aswan bertarung melawan Pati Durgapati. Satria menahan Pati Marujaya dan pasukan arwahnya. Sementara itu, Juna dan Arlingga menghilang masuk ke dalam candi tua yang dipenuhi kabut. Pertempuran warisan para leluhur akhirnya mencapai puncaknya. Lorong dalam candi itu jauh lebih gelap dibandingkan bagian luar. Hanya kabut tipis dari alam ini yang merayap di lantai batu yang retak-retak, menciptakan suasana dingin yang membuat setiap langkah terasa seolah menginjak ke ruang yang sudah lama mati. Juna berjalan di depan, sementara Arlingga beberapa langkah di belakangnya. Keduanya tak berbicara banyak. Mereka hanya mengandalkan perasaan dan energi pusaka yang mereka kenali sejak lama. Residu energi itu terasa seperti jejak yang tertinggal di udara. Sangat samar namun cukup kuat untuk diikuti oleh mereka yang peka terhadap kekuatan pusaka mereka. "Ke arah sana," bisik Juna pelan sambil menoleh ke arah lorong di sebelah kanan. Arlingga mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Energi itu bukan hanya berasal dari satu pusaka, melainkan beberapa sekaligus. Itu berarti pusaka para leluhur memang disimpan di tempat yang sama. Mereka mempercepat langkah. Lorong-lorong candi itu terasa seperti labirin yang sunyi. Dinding batu hitam menjulang di kiri dan kanan mereka dipenuhi pahatan kuno yang sulit dikenali karena tertutup bayangan. Beberapa saat kemudian lorong itu tiba-tiba terbuka. Mereka tiba di sebuah ruang luas yang terasa jauh lebih lapang dibandingkan lorong-lorong sebelumnya. Kabut di ruangan itu lebih tipis, namun aura yang mengisi tempat itu justru jauh lebih berat. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu tua. Keduanya langsung berhenti. Di atas altar itu sebuah keris tertancap tegak di tengah batu hitam. Bilahnya tampak gelap, namun memancarkan energi yang sangat kuat. Di sekeliling altar itu beberapa pusaka lain juga terlihat jelas. Pusaka Bajragada, Kudrawinata, dan sebuah pedang yang sebelumnya Mahendra serahkan pada Panji Ireng. Pedang Candraloka. Keris itu mungkin keris Jatiluhur. Melihat pusaka-pusaka itu berkumpul di satu tempat membuat dada Juna terasa bergetar sekaligus senang, namun tidak merasa lega. Tidak mungkin Panji Ireng membiarkan begitu saja pusaka yang sudah direbutnya untuk diambil kembali. Dan Juna menyadari hal tersebut. Tetap berhati-hati, Ling. Ini terasa janggal.
Seolah menjawab kekhawatiran itu, tiba-tiba sesuatu bergerak dari balik kegelapan lorong di belakang altar itu. Langkah perlahan terdengar dari bayangan. Kabut yang tipis itu terbelah, memperlihatkan sosok yang berjalan keluar dari kegelapan. Seseorang berjubah hitam muncul. Jubah panjangnya menutupi hampir seluruh tubuhnya, sementara bagian wajahnya tertutup bayangan yang sulit dilihat dengan jelas. Namun dari tubuhnya memancar tekanan energi yang begitu besar hingga udara di ruangan itu terasa semakin berat. Yuna dan Arlingga langsung mendegang. Siapa dia? Kenapa aku merasa merinding seperti ini? Mereka bahkan belum bertarung, tapi hanya dengan merasakan aura sosok itu saja sudah membuat keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Tekanan energi itu jauh berbeda dibandingkan musuh yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Sosok berjubah hitam itu berhenti beberapa langkah di depan altar batu. Rupanya keturunan Kertabumi dan Wiratama yang tiba lebih dulu. Suaranya dalam dan berat, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Juna menatap tajam ke arah sosok itu. Kalian tidak akan bisa mengambilnya kembali. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan mutlak, seolah bagi sosok itu Juna dan Arlingga bukanlah ancaman yang layak diperhitungkan. Juna menarik nafas, melepaskannya secara perlahan untuk menenangkan dirinya yang tiba-tiba merasa takut berhadapan dengan sosok berjubah itu. Siapapun dirimu, kami akan merebut pusaka itu. Ucapan itu bukan sekedar keberanian kosong. Juna tahu Mahendra, Aswan, dan Satria sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengulur waktu di pelataran candi. Jika mereka gagal mengambil pusaka di tempat ini, semua pengorbanan itu akan sia-sia. Sosok berjubah hitam itu hanya menggeleng pelan. Kalian terlalu percaya diri. Ia melangkah maju, setiap langkahnya membuat lantai batu bergetar ringan. Aura gelap yang menyelimutinya terasa seperti tekanan tak terlihat yang menekan dada Juna dan Arlingga. Namun mereka tidak punya pilihan. Juna memberi isyarat singkat pada Arlingga. Serangan pertama datang dari Juna. Ia melesat maju dengan cepat. Tubuhnya bergerak rendah untuk mengurangi celah serangan. Tangannya menghantam dengan tenaga penuh menuju tubuh sosok berjubah itu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Sosok itu bahkan tidak bergerak. Serangan Juna berhenti beberapa senti sebelum menyentuh tubuhnya, seperti menabrak dinding tak terlihat. Mustahil. Sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya perlahan. Seketika tubuh Juna terpental ke belakang seperti dihantam tenaga besar yang tak terlihat. Ia meluncur beberapa meter sebelum akhirnya menghantam lantai batu dengan keras. Juna! Benturan tenaga kembali menggema di pelataran candi yang diselimuti kabut alam sukma. Mahendra melangkah mundur beberapa langkah setelah serangannya kembali meleset dari sasaran. Nafasnya mulai terasa berat, bukan karena kelelahan fisik semata, tetapi karena tekanan kekuatan yang terus dipancarkan oleh lawannya. Panji Ireng berdiri di hadapannya dengan sikap santai, seolah pertarungan itu hanyalah permainan kecil yang tidak perlu ia anggap serius. Kalian masih butuh 100 tahun atau bahkan 1000 tahun lagi untuk mengalahkanku. Mahendra kembali melesat maju dengan ajian wiraga kencana guna mempercepat gerakannya. Pukulan beraja musti dengan tenaga penuh menghantam udara dengan kekuatan yang seharusnya mampu meratakan batu. Namun Panji Ireng hanya memiringkan tubuhnya sedikit. Serangan itu meleset begitu saja, hanya menyapu kabut yang melayang di udara. Mahendra tidak berhenti. Ia memutar tubuhnya, melancarkan serangan kedua dengan kecepatan lebih tinggi. Kali ini Panji Ireng mengangkat tangannya dan menahan pukulan itu dengan telapak tangan terbuka. Benturan tenaga membuat udara bergetar. Kau cukup kuat
untuk ukuran manusia yang baru belajar bermain dengan ilmu batin. Mahendra tak menghiraukan perkataannya. Ia mencoba mendorong tenaga lebih besar. Tetapi kekuatan yang ia dorong seperti tenggelam begitu saja di dalam pertahanan lawannya. Panji Ireng tiba-tiba memutar pergelangan tangannya. Dalam sekejap tenaga besar berbalik menghantam Mahendra. Tubuhnya terpental beberapa meter dan menghantam lantai batu pelataran. Mahendra segera bangkit kembali, akan tetapi sebelum ia sempat menyiapkan diri, Panji Ireng sudah berada di hadapannya. Gerakannya begitu cepat hingga bayangannya hampir tak terlihat. Sebuah tendangan menghantam perut Mahendra. Benturan itu membuat tubuhnya terangkat dari tanah sebelum terhempas keras ke belakang. Terlalu lambat. Mahendra mencoba berdiri lagi. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, meskipun yang bertarung hanyalah sukma mereka. Dampaknya terasa nyata. Panji Ireng jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan, namun pemuda itu tidak mudah menyerah begitu saja. Ia harus mengulur waktu untuk Juna dan Arlingga yang sedang berada di dalam candi. Kalian benar-benar berpikir bisa merebut kembali pusaka para leluhur? Mahendra tak menjawab. Dari sikap tenang Panji Ireng, Mahendra mulai menyadari satu hal. Panji Ireng tidak berniat untuk mengejar Juna dan Arlingga yang seharusnya dapat dengan mudah mengejar mereka setelah menyerang dirinya. Mahendra mulai cemas apabila ada jebakan atau mungkin ada sosok lain yang menjaga pusaka leluhur di dalam candi. Teman-temanmu yang masuk ke dalam candi itu tidak akan selamat. Kalimat itu membuat Mahendra sedikit tertegun. Ia tidak tahu apa yang menunggu Juna dan Arlingga di dalam sana, namun dari cara Panji Ireng mengatakannya, jelas bahwa perkataan itu bukan sekedar ancaman kosong. Di sisi lain pelataran, Pati Marujaya masih menari dengan gerakan yang semakin liar. Ajian Angkara Jiwa yang ia gunakan di dalam alam ini terasa jauh lebih kuat dibandingkan ketika berada di alam manusia. Setiap gerakan tangannya seperti membuka celah bagi arwah-arwah pendendam untuk muncul dari kabut dan tanah yang retak. Jumlah mereka semakin banyak. Puluhan bayangan hitam dengan wujud hanya tulang saja mengerumuni satria dari berbagai arah. Pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Keris cakra manggala di tangannya memancarkan cahaya putih yang semakin terang setiap kali ia bergerak. Dengan ajian Nogotirto, gerakan tubuh satria menjadi begitu lincah dan tajam. Ia melompat di antara bayangan-bayangan arwah itu, menebas satu demi satu dengan kerisnya. Setiap tebasan membuat sosok itu hancur menjadi kabut yang kembali menyatu dengan udara. Namun jumlah mereka tidak pernah benar-benar berkurang. Begitu satu arwah lenyap, dua lagi muncul dari balik kabut. Sial, kalau seperti ini tidak akan ada habisnya. Pati Marujaya benar-benar memanfaatkan alam ini untuk memanggil lebih banyak arwah dibandingkan melawan langsung. Pusakamu memanglah bukan pusaka biasa, tapi tenagamu masih sama seperti manusia biasa. Ia bermaksud ingin membuat satria kehabisan tenaga, dan hal itu sudah terbukti dengan hanya melihat tarikan nafas satria yang semakin memburu. Menggunakan keris cakra manggala tanpa henti sudah menguras tenaganya. Meski begitu, satria tidak berhenti bergerak. Kerisnya terus menari, menebas arwah-arwah yang mendekati dari segala arah. Pemuda itu tidak ingin lengah meski serangan terus menuju ke arahnya. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat arwah-arwah itu menembus pertahanannya. Sementara itu Aswan menghadapi Pati Durgapati masih saling jual beli serangan. Gerakan mereka begitu cepat hingga sulit diikuti oleh mata biasa. Tendangan, pukulan, dan serangan energi saling berbalasan tanpa jeda. Aku cukup takjub dengan pemuda sepertimu, tapi jangan berbangga diri bahwa kau mampu mengimbangiku.
Pati Durgapati mengayunkan tangannya melancarkan serangan yang meluncur seperti tombak tak kasat mata. Aswan melompat ke samping. Serangan itu menghantam batu pelataran hingga retak. Tak peduli seberapa tinggi ilmu yang kau miliki, aku tetap akan menghabisimu sebagai bayaran atas apa yang kau lakukan pada simbahku. Aswan membalas dengan serangan cepat dari bawah. Tendangannya menghantam sisi tubuh Pati Durgapati, memaksa lawannya mundur satu langkah. Kau begitu percaya diri, bocah tengil. Pertarungan mereka terus berlanjut dengan keseimbangan yang menegangkan. Tak ada yang benar-benar unggul, keduanya sama-sama menunggu celah kecil untuk melancarkan serangan mematikan. Namun tiba-tiba suara Panji Ireng menggema keras di seluruh pelataran. Marujaya! Pati Marujaya menghentikan tarian memanggil arwahnya sesaat dan menoleh. Pergilah ke Lawang Sukma. Urusanku belum selesai. Biar aku yang mengurus mereka. Kau serang raga mereka yang berada di Lawang Sukma. Mahendra yang masih mengatur napas karena kelelahan seketika membelalak mendengar rencana itu. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Satria langsung menyadari bahaya rencana itu. Ia melesat menuju Pati Marujaya selagi dirinya tidak memanggil pasukan arwahnya. Namun sebelum ia mencapai targetnya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan satu ayunan tangan, ia menghantam Satria dengan keras. Tubuh pemuda itu terpental jauh dan bertabrakan dengan Mahendra yang baru saja ingin melanjutkan serangan. Keduanya terjatuh di lantai batu. Kamu gak apa-apa? Bukan masalah, kita harus mencegah penari itu. Keduanya berdiri menatap ke arah Pati Marujaya yang sudah berjalan menjauh. Belum sempat keduanya bergerak untuk mencegah Pati Marujaya, lagi-lagi dengan cepat Panji Ireng sudah berada di hadapan mereka. Refleks Mahendra menghunuskan tombak Madusena. Satria juga mengayunkan kerisnya. Akan tetapi dengan mudahnya Panji Ireng menahan serangan itu dengan tangannya, lalu menendang keduanya hingga terdorong ke belakang. Kalian tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Mahendra mengepalkan tangannya, merasa kesal dengan situasi yang tak terduga ini. Lebih-lebih Mahendra juga merasa khawatir dengan Juna dan Arlingga yang berada di dalam candi. Namun melewati Panji Ireng bukanlah hal yang mudah. Mahendra sadar kalau lawannya itu belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Dra, aku akan menahan Panji Ireng dengan jarak sukma. Kau kejar Pati itu. Percuma saja, aku tidak bisa membiarkanmu bertarung seorang diri menghadapi Panji Ireng. Kalau pusakaku jatuh, bencana yang lebih besar akan terjadi. Mahendra sadar jika Pati Marujaya berhasil mencapai Lawang Sukma, raga mereka yang tak berdaya akan menjadi sasaran empuk. Namun ia juga tidak bisa membiarkan Satria. Kita percayakan saja semuanya pada Reza dan yang lainnya. Satria memang belum mengetahui seperti apa kemampuan kedua teman Mahendra itu. Namun melihat Mahendra yang sangat percaya pada kedua temannya itu, Satria akhirnya juga mempercayainya. Terlebih lagi ada Andanu sahabatnya di sana. Baiklah, kalau begitu kita hadapi manusia bertopeng itu bersama. Mereka tak bisa menghentikan Pati Marujaya, dan kini satu-satunya harapan mereka hanyalah pada teman-teman yang menjaga raga mereka di Lawang Sukma. Hutan di sekitar Lawang Sukma terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi yang berdiri rapat, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan tertiup angin malam. Reza berdiri dengan waspada sambil sesekali menyapu pandangan ke sekeliling hutan. Sejak Mahendra, Satria, Aswan, Juna, dan Arlingga memasuki alam sukma, suasana di tempat itu terasa jauh lebih menegangkan. Di tanah tak jauh dari batu Lawang Sukma, tubuh mereka terduduk tak bergerak. Wajah-wajah mereka tampak tenang seperti orang yang sedang tertidur sangat dalam. Namun semua orang yang berada di sana tahu bahwa keadaan itu jauh dari kata aman. Kunchoro duduk tak jauh dari situ, tetapi sikapnya jauh dari santai.
Tangannya menggenggam tanah di dekatnya, seolah bersiap jika sesuatu muncul dari kegelapan hutan. Sementara itu Andanu duduk bersila beberapa langkah dari Raga Satria. Tangannya melipat di dada. Wajahnya datar tanpa sedikit pun ekspresi. Di dekat batu lawang sukma, Anjar bersandar lemas. Nafasnya masih terasa berat setelah menggunakan kemampuannya membuka jalur ke alam sukma. Tenaganya terkuras habis untuk mengirim 5 orang sekaligus ke alam yang tidak seharusnya dimasuki manusia biasa. Baharia sendiri masih terbaring tak sadarkan diri di sisi lain. Tubuh tua itu tampak tenang, namun jelas bahwa kondisinya belum pulih sejak peristiwa sebelumnya. Psst, Mas Gondrong, kamu dari tadi diem aja. Andanu tidak langsung menjawab, tatapannya masih tertuju pada tubuh Satria. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Ya seenggaknya ngobrol ngono lho. Aku tidak suka membicarakan hal-hal yang tidak penting. Kuncoro terdiam, tidak ingin bertanya lebih dalam pada manusia misterius itu. Dari tatapannya saja sudah membuat Kuncoro enggan untuk menoleh ke arahnya. Reza yang berada di sebelahnya menyikut Kuncoro. Wes biarin, kayaknya orangnya emang gitu. Mereka kembali diam memperhatikan hutan di sekitar lawang sukma, hingga tiba-tiba Andanu menoleh tajam ke arah hutan di sisi timur. Tubuhnya langsung berdiri membuat Reza dan Kuncoro terkejut dibuatnya. Ada apa? Andanu tak menjawab, ia hanya memandang ke arah pepohonan dengan mata menyipit, seolah mencoba menangkap sesuatu yang belum terlihat. Beberapa detik kemudian udara di sekitar lawang sukma tiba-tiba bergetar. Kabut yang menggantung di antara pepohonan mulai berputar, membentuk pusaran kecil di dekat altar lawang sukma. Tanah di tempat itu seperti retak oleh sesuatu yang muncul dari balik dunia lain. Sebuah portal terbentuk, Reza dan Kuncoro langsung berdiri. Dari dalam pusaran itu bayangan hitam mulai bermunculan satu persatu. Arwah-arwah pendendam berwujud tengkorak yang diselimuti asap hitam. Makhluk-makhluk itu meluncur keluar seperti asap hitam yang hidup, langsung mengarah pada tubuh Mahendra dan yang lainnya yang terbaring tak berdaya. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Andanu sudah bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat. Ia melompat ke depan portal dan menangkap salah satu arwah itu dengan tangan kosong. Gerakannya begitu liar, ia memutar tubuhnya dan melempar arwah itu kembali ke arah portal hingga hancur menjadi kabut. Arwah lain mencoba menyerang dari samping. Andanu menangkapnya dengan satu tangan dan menghantamnya ke tanah hingga lenyap. Reza dan Kuncoro saling berpandangan. Mereka tahu Andanu kuat, tetapi melihatnya menangani arwah-arwah itu seperti menangkap binatang liar tetap membuat mereka terkejut. Bersiap dia datang. Dan benar saja, portal itu kembali bergetar. Dari dalam kabut yang berputar perlahan, sebuah sosok melangkah keluar dengan gerakan yang tenang namun mengandung tekanan energi yang sangat kuat. Seseorang mengenakan topeng merah dengan pakaian penari kuno. Pati Marujaya, ia berhenti beberapa langkah dari portal dan menatap sekelilingnya. Menarik. Aku kira tidak ada yang menjaga tubuh mereka. Siapa dia? Entahlah, sepertinya dia mengincar Raga Satria dan yang lainnya. Oh, nek ngono gak bisa dibiarin. Pati Marujaya justru tertawa mengetahui kalau ada yang menjaga Raga Mahendra dan yang lainnya. Dia sebenarnya masih ingin bermain dengan Satria di alam sukma, namun apalah daya. Panji Ireng memerintahkannya untuk mengincar raga mereka. Ia sempat berpikir menyerang raga yang tidak bisa melawan akan sangat membosankan, tapi dengan kehadiran Andanu, Kuncoro, dan Reza, setidaknya ia dapat sedikit bermain dengan mereka. Ini malah membuat pekerjaanku lebih menyenangkan. Ia mengangkat kedua tangannya, tubuhnya mulai bergerak perlahan dalam tarian yang aneh. Gerakan itu tampak lembut, namun setiap langkahnya seperti memanggil sesuatu dari dunia lain. Kabut di sekitar mereka berputar lebih kuat. Kali ini arwah yang muncul berbeda.
Hanya 3 sosok yang terbentuk dari kepulan asap hitam yang muncul dari tarian pemanggil arwah miliknya. Namun ukuran mereka jauh lebih besar. Reza dan Kunchoro dibuat terpaku melihat wujud ketiga sosok itu. Yang pertama adalah seekor kera hitam raksasa dengan tubuh hampir 2 meter tinggi. Matanya merah menyala dan taringnya terlihat tajam di balik mulut yang terbuka. Yang kedua adalah sosok genderuwo besar dengan tubuh kekar dan rambut panjang yang menjuntai hingga dada. Yang terakhir adalah sosok manusia tinggi dengan tubuh besar, kuku panjang seperti cakar, dan taring mencuat dari mulutnya. Pati Marujaya terus menari seolah setiap gerakan tubuhnya mengendalikan ketiga makhluk itu. Jangan biarkan mereka mendekati raga teman-teman kita. Reza dan Kunchoro langsung bergerak dengan ajian Watu Roso. Mereka menciptakan ledakan energi kecil dari telapak tangan mereka untuk menarik perhatian makhluk kera hitam dan genderuwo itu. Hei, kesini! Reza melemparkan serangan energi ke arah mereka. Makhluk-makhluk itu langsung mengalihkan perhatian. Sementara itu Andanu melesat ke arah makhluk bertaring yang berdiri paling dekat dengan tubuh Satria. Benturan pertama mereka terdengar seperti 2 batu besar yang saling menghantam. Andanu mengayunkan tinjunya ke arah wajah makhluk itu, namun makhluk itu membalas dengan pukulan yang tidak kalah kuat. Benturan itu membuat tubuh Andanu terpental jauh hingga menghantam batang pohon besar. Pohon itu patah dan roboh ke tanah. Andanu segera bangkit. Ia tak menyangka kalau makhluk itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Belum sempat Andanu bersiap, makhluk bertaring itu tidak memberinya waktu. Ia menerjang lagi, melancarkan pukulan demi pukulan dengan kekuatan yang mengerikan. Setiap hantaman mengenai tubuh Andanu dengan suara berat, tanah di sekitarnya retak. Dedaunan berterbangan, namun pemuda itu tetap berdiri. Ia menerima serangan bertubi-tubi itu seperti binatang buas yang tidak mengenal rasa sakit. Tubuhnya terlempar beberapa kali, namun setiap kali pula ia bangkit kembali tanpa menunjukkan luka berarti. Di sisi lain hutan, makhluk kera hitam dan genderuwo itu mengamuk tanpa kendali. Reza dan Kunchoro berlari di antara pepohonan, menghindari serangan sambil terus memancing perhatian mereka. Terus serang pakai Watu Roso, Choro! Mereka berlari sambil sesekali menggunakan ajian Watu Roso. Ledakan demi ledakan terjadi ketika batu yang mereka lemparkan mengenai sasaran. Namun percuma saja, ajian Watu Roso tidak bisa menumbangkan kedua makhluk itu. Kunchoro dan Reza bersembunyi di balik batang pohon besar, memikirkan rencana untuk mengalahkan kedua makhluk itu sambil menarik nafas sesaat. Bisa panggil Sawoto. Kunchoro langsung mengerti maksudnya. Dengan bantuan makhluk itu mereka punya peluang menghadapi kedua makhluk yang dipanggil Pati Marujaya. Aku alihin mereka. Kamu panggil Sawoto secepatnya. Reza terus memancing perhatian kedua makhluk itu. Ia melemparkan serangan Watu Roso kecil ke arah mereka. Ledakan itu membuat makhluk kera hitam mengamuk. Dengan raungan keras makhluk itu mencabut sebuah pohon besar dari tanah dan melemparkannya ke arah Reza. Di sisi lain, genderuwo besar itu juga mengangkat bongkahan batu besar lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh. Reza panik melihat 2 serangan itu. Buru-buru ia menunduk berbaring ke tanah. Saat batang pohon besar mengarah ke arahnya, batang pohon itu melintas begitu saja di atasnya. Namun dari arah lain, batu besar yang dilempar genderuwo itu juga mengarah tepat ke arahnya. Buru-buru Reza bergulingan di tanah guna menghindari timpaan batu tersebut. Batu itu tepat jatuh di sampingnya dengan cukup keras, membuat tubuh Reza menerima dampaknya hingga terampas. Wetan, hampir wae aku remuk. Meski berhasil terhindar dari maut, namun ancaman tak berhenti begitu saja. Kedua makhluk raksasa itu mulai berjalan mendekatinya dengan langkah berat yang mengguncang tanah. Kedua makhluk raksasa itu melangkah semakin dekat ke arah Reza yang masih berusaha mengatur nafasnya setelah terlempar keras. Tubuhnya terasa nyeri, terutama di bagian bahu yang sempat menghantam tanah.
Reza tahu ia tidak memiliki waktu untuk memikirkan rasa sakitnya. Kini kedua makhluk itu berada di hadapannya. Kedua makhluk itu meraung keras ke arahnya, membuat rambut Reza berkibar terkena hempasan raungan itu. Matanya terasa pedas. Belum sempat kedua makhluk itu menyerang Reza, tiba-tiba terdengar kembali suara sebaraungan keras yang menggema di antara pepohonan. Suara itu begitu dalam dan lebih liar hingga membuat udara di hutan seperti bergetar. Kedua makhluk raksasa itu langsung menoleh ke arah datangnya suara itu. Bahkan Pati Marujaya yang masih menari di dekat Lawang Sukma pun seketika menghentikan langkahnya sesaat. Makhluk apa itu? Raungan itu bukan berasal dari arwah yang ia panggil. Ia jauh lebih mengerikan dari kera hitam miliknya. Kabut di antara pepohonan tiba-tiba terbelah oleh sebuah bayangan hitam yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Sosok itu bergerak begitu cepat hingga hanya tampak seperti siluet yang meloncat dari batang pohon ke batang pohon lain. Sebelum kedua makhluk itu sempat bereaksi, bayangan itu sudah berada di tengah mereka. Dua pukulan keras menghantam bersamaan. Makhluk kera hitam dan genderuwo itu terpental ke belakang seolah dihantam batu besar yang jatuh dari langit. Tubuh mereka menghantam tanah dengan suara berat. Reza mengangkat kepalanya, lalu tersenyum meski nafasnya masih tersengal. Di hadapannya berdiri Kunchoro, namun sorot matanya telah berubah. Tatapannya liar, tubuhnya sedikit membungkuk dan kedua tangannya bergerak seperti cakar seekor kera. Bagus, kau datang juga. Kuoto. Mendengar panggilan itu, Kunchoro yang telah dirasuki jawatan mengeluarkan suara geraman rendah seperti seekor kera yang siap bertarung. Reza lalu mengambil sebuah batu kecil dari tanah. Ia menggores jarinya hingga darah mengalir sedikit, lalu mengoleskan darah itu ke permukaan batu tersebut. Setelah itu ia mengoleskan darah yang sama pada cincin hitam yang melingkar di jarinya. Cincin Sukmajati. Cincin itu berkilat samar ketika terkena darahnya. Reza lalu menyerahkan batu yang telah berlumur darah itu kepada Kuoto. Masukkan ini ke mulut salah satu dari mereka. Kuoto mengangguk kecil, gerakannya benar-benar seperti seekor kera yang memahami perintah. Pati Marujaya memperhatikan semua itu dengan alis berkerut. Menarik. Ia tidak menyangka salah satu dari anak-anak itu juga memiliki ingon penjaga. Namun keterkejutan itu tidak membuatnya gentar, justru senyum tipis muncul di balik topeng merahnya. Pati Marujaya kembali menari, kali ini gerakannya jauh lebih cepat. Lonceng kecil yang terpasang di pergelangan kakinya berdenting terus-menerus menciptakan irama aneh yang menggema di tengah hutan. Makhluk-makhluk yang ia panggil seketika bergerak semakin liar. Kera hitam dan genderuwo itu kembali bangkit sambil meraung keras. Tanah di sekitar mereka retak oleh tenaga yang mereka keluarkan. Namun Kuoto sudah bergerak lebih cepat. Dengan kelincahan seekor kera yang terbiasa melompat di antara pepohonan, ia melesat ke depan menghindari pukulan besar dari makhluk kera hitam. Tubuhnya melompat ke batang pohon di sampingnya, lalu memantul lagi seperti peluru yang dilepaskan dari busur. Genderuwo itu mengangkat tangannya mencoba menangkapnya, namun terlambat. Kuoto sudah berada di atas bahu makhluk itu. Dalam satu gerakan cepat, ia memaksa rahang genderuwo itu terbuka dan memasukkan batu yang telah dilumuri darah Reza ke dalam mulutnya. Makhluk itu sempat mengeram keras, namun beberapa detik kemudian tubuhnya membeku. Matanya yang sebelumnya menyala liar kini kosong. Bagus, Kuoto. Ia menggunakan kemampuan pengendalian dari cincin Sukmajati dengan mengendalikan makhluk itu. Bukan jadi masalah untuk menghadapi dua makhluk lainnya. Pati Marujaya menghentakkan kakinya keras ke tanah, mencoba menggerakkan pengaruhnya. Namun makhluk itu tetap tak bergerak. Apa yang terjadi? Di sisi lain Reza tersenyum sinis. Ia mengangkat tangannya yang mengenakan cincin Sukmajati.
Energi samar dari cincin itu menyatu dengan darahnya yang berada di dalam tubuh makhluk tersebut. Sekarang dengarkan aku. Serang dia. Makhluk raksasa itu perlahan menoleh, bukan lagi ke arah Reza, melainkan ke arah Patih Marujaya. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ekspresinya berubah. Apa? Ia tak menyangka ada seseorang yang mampu mengambil alih kendali makhluk yang ia panggil. Apalagi dengan teknik pengendalian seperti itu. Kini genderuwo raksasa itu meraung keras lalu berlari ke arahnya, menyerang Patih Marujaya bertubi-tubi. Penari bertopeng itu terus menghindari setiap serangan yang ada, namun yang tidak ia sadari Reza hanya ingin menghentikan tariannya dengan terus menyuruh genderuwo itu menyerang. Sementara itu Kuoto sudah kembali menghadapi makhluk kera hitam yang masih mengamuk. Kera raksasa itu mengayunkan lengannya mencoba menghantam Kuoto, namun Kuoto jauh lebih gesit. Ia melompat ke samping, memanjat batang pohon lalu meluncur turun dengan pukulan keras ke arah kepala makhluk itu. Benturan itu membuat makhluk kera hitam mundur beberapa langkah. Kuoto tidak memberi kesempatan. Ia melompat ke depan dan menghantam dada makhluk itu dengan serangkaian pukulan cepat yang membuat tubuh raksasa itu oleng. Akhirnya makhluk kera hitam itu tersungkur ke tanah. Dalam sekejap Kuoto melompat dan mendarat tepat di atas dadanya. Ia meraung keras tepat di depan wajah makhluk itu. Raungan Jawoto menggema di seluruh hutan. Makhluk kera hitam itu mencoba bangkit namun sudah terlambat. Kuoto melompat tinggi ke udara, kedua tinjunya mengepal, lalu ia menghantamkannya dengan seluruh tenaga ke tubuh makhluk itu. Benturan dahsyat itu menghancurkan tubuh makhluk kera hitam tersebut. Tubuh raksasa itu pecah menjadi kabut hitam yang langsung berubah menjadi abu yang berterbangan di udara malam. Tak pernah terlintas di dalam benak Patih Marujaya sebelumnya bahwa di zaman yang ia datangi ini masih ada anak-anak yang mampu berdiri melawan kekuatan dari masa lalu. Seharusnya di zaman ini sudah menjadi tempat yang lemah, tempat di mana orang-orang hanya hidup tanpa memahami lagi kekuatan yang dahulu mengalir di tanah-tanah Jawa. Namun kenyataan di hadapannya berkata lain. Satu makhluk yang ia panggil telah direbut kendalinya oleh Reza. Sementara makhluk kera hitam yang sebelumnya mengamuk ini telah hancur menjadi abu oleh kekuatan Kuoto. Bagi Patih Marujaya ini bukan sekedar gangguan kecil. Ini adalah kejutan yang tidak pernah ia perhitungkan. Di sisi lain, Andanu yang sejak tadi bertarung menghadapi makhluk berwujud manusia bertanding raksasa akhirnya mengakhiri pertarungan itu. Dengan satu gerakan yang cepat dan tanpa ragu, tangannya mensengkeram rahang makhluk tersebut lalu memutar tubuhnya dengan tenaga penuh. Suara retakan keras terdengar diikuti oleh kepala makhluk itu yang terlepas dari tubuhnya dan menggelinding di tanah. Tubuh raksasa itu berdiri sesaat seperti patung kehilangan jiwa sebelum akhirnya runtuh menjadi kepulan asap hitam yang perlahan menghilang tertiup angin malam. Aku terlalu meremehkan mereka. Kini keadaan berubah. Patih Marujaya yang sebelumnya datang sebagai pemburu justru berdiri sendirian di tengah kepungan mereka. Reza, Andanu, dan Kuncoro yang tubuhnya kini dirasuki Jawoto perlahan mendekatinya. Tanah hutan terasa sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin malam yang terdengar samar. Sudah cukup. Lebih baik kau kembali ke tempat asalmu. Kami masih memberi kesempatan. Andanu berdiri di sampingnya, tubuhnya masih dipenuhi debu dan bekas pertarungan. Kalau tidak, kami yang akan memaksamu. Namun alih-alih gentar, Patih Marujaya justru tertawa. Tawanya terdengar aneh, panjang dan penuh ejekan. Ia memiringkan kepalanya sedikit seolah sedang menilai mereka satu persatu. Kalian benar-benar menghibur. Sudah lama aku tidak menemukan mangsa yang sekeras ini. Perlahan ia mengambil kuda-kuda, lalu tanpa peringatan tubuhnya mulai bergerak. Ia kembali menari. Tarian itu bukan tarian biasa.
Gerakannya aneh, patah-patah setiap hentakan kakinya membuat tanah di sekelilingnya bergetar halus. Lonceng kecil di pergelangan kakinya kembali berdenting, kali ini dengan irama yang lebih dalam dan menyeramkan. Dari tanah di sekitar mereka perlahan muncul bayangan-bayangan gelap. Roh-roh pendendam bermunculan kembali, namun anehnya mereka tidak menyerang, sebaliknya. Para roh itu melayang mendekati Pati Marujaya. "Menyatulah denganku." Satu persatu rohnya yang panggil merasuk ke dalam tubuhnya. Reza menyadari sesuatu yang tidak beres. Dia menyerap mereka. Tubuh Pati Marujaya mulai berubah. Rambutnya yang sebelumnya pendek kini memanjang hingga menjuntai seperti akar-akar hitam yang liar. Dari balik topeng merahnya perlahan muncul sepasang taring panjang yang menonjol keluar. Kukunya memanjang menjadi hitam dan tajam seperti cakar binatang buas. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, bukan sekedar mengepul, tapi seolah menguap dari pori-pori kulitnya. Aura yang terpancar darinya berubah, lebih berat, lebih gelap, lebih buas. "Kalian memaksaku untuk menggunakan wujud Angkoro." Kuoto yang merasakan ancaman jauh lebih besar seketika meraung, bukan karena takut, tapi justru seolah ingin menyudahi ancaman itu. Dan benar saja, Kuoto melesat dengan berpijak dari satu pohon ke pohon lainnya. Lalu muncul dari samping dengan tinju kera bertenaga mematikan ke arah Pati Marujaya. Namun Pati Marujaya sudah menyadari lebih dulu serangan tersebut. Ia menangkap kepalan tangan Kuoto dengan satu tangan. "Kupikir seranganmu bisa mengenaiku, monyet sialan." Pati Marujaya melempar tubuh Kuoto dengan keras ke arah pohon besar hingga tumbang. "Kuoto!" Tanpa menunggu lebih lama, ia mengangkat tangannya. "Serang dia!" Genderuwo besar yang sebelumnya berhasil ia kendalikan langsung meraung dan berlari menuju Pati Marujaya. Tubuh raksasa itu menghantam tanah dengan langkah-langkah berat, mengangkat kedua lengannya untuk meremukkan lawannya. Namun sesuatu terjadi lebih cepat dari yang bisa diperkirakan. Pati Marujaya hanya mengangkat satu tangan. Dengan satu gerakan sederhana ia menebas udara di depannya. Dan boom. Tubuh genderuwo itu pecah seperti kabut yang tertiup badai. Hancur begitu saja menjadi serpihan energi gelap yang lenyap di udara. Dan langsung hancur. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, bayangan hitam itu sudah melesat. Pati Marujaya muncul tepat di depan Kuoto yang baru saja bangkit dari timpaan pohon tumbang. Sebuah pukulan menghantam dada Kuoto dengan kekuatan yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Tubuh Kuoto terlempar jauh menabrak dua batang pohon sebelum akhirnya berguling di tanah. Belum sempat bangkit, Pati Marujaya sudah berbalik menyerang Andano. Pemuda itu dengan refleks cepat langsung menyadari serangan yang datang tiba-tiba. Kedua tangannya menyilang ketika sebuah pukulan tiba-tiba mengarah kepadanya. Pati Marujaya tidak berhenti, serangannya datang bertubi-tubi. Tinju, sikut, tendangan. Setiap serangan mengandung tenaga yang tidak wajar, seperti kekuatan puluhan roh yang bergabung menjadi satu. Andano berusaha menahan, menangkis, bahkan membalas beberapa pukulan. Namun kekuatan lawannya terlalu besar. Satu tendangan menghantam perutnya, tubuh Andano terpental menghantam tanah, menciptakan cekungan kecil di permukaan tanah hutan. Darah mencarat dari mulutnya. Reza yang melihat itu langsung melempar batu menggunakan ajian Watu Roso. Batu itu melesat seperti peluru dari tangannya. Batu itu menghantam punggung Pati Marujaya dan meledak dengan dentuman keras. Ledakan kecil memercikan tanah dan daun-daun kering ke udara. Namun ketika debu perlahan turun, Pati Marujaya masih berdiri di sana. Tak terluka sedikit pun, ia bahkan tidak bergeming dari posisinya. Perlahan ia menoleh ke arah Reza. Tatapan dari balik topeng merah itu terasa seperti lubang kegelapan yang dalam. "Kalian terlalu lemah." Ia mulai berjalan menuju arah Lawang Sukma, tempat tubuh Mahendra dan yang lainnya terdiam tanpa jiwa.
Tujuannya jelas menghancurkan raga mereka sebelum roh mereka sempat kembali. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, sebuah batu kembali melayang ke arahnya. Reza menggerakkan tangannya dengan sisa tenaga. Batu itu meledak cepat di depan wajah Pati Marujaya. Namun seperti sebelumnya, serangan itu tidak memberikan dampak berarti. Meski begitu, ledakan itu cukup membuatnya berhenti sesaat, dan di saat itulah Kuoto muncul. Makhluk kera hitam itu melesat dari kegelapan dengan kecepatan luar biasa. Ia menerjang tubuh Pati Marujaya dan menabraknya dengan seluruh berat tubuhnya. Keduanya berguling beberapa meter menjauh dari tubuh-tubuh yang terdiam di lawang sukma. Bagus, Kuoto. Pati Marujaya yang mulai kesal segera menahan tubuh Kuoto dengan kedua tangannya. Lalu dengan gerakan brutal ia mengangkat lututnya dan menghantamkannya ke perut makhluk itu. Kuoto meraung keras, tubuhnya terangkat sebelum akhirnya dilempar kembali ke tanah seperti benda tak bernyawa. Serangan itu hampir membuat kesadaran Kuncoro kembali. Jangan biarkan dia menyentuh tubuh Satria dan tubuh yang lainnya. Ya, tapi gimana cara ngalahinnya? Ajian Waturoso bahkan tidak memberikan dampak apapun pada Pati Marujaya. Sementara Kuoto yang seharusnya bisa diandalkan juga tidak dapat berbuat banyak menghadapi Pati Marujaya. Kalau saja Satria mengizinkanku untuk menggunakan seluruh kemampuanku, penari bertopeng itu tidak akan menjadi masalah. Andanu memang memiliki kekuatan besar yang berada di dalam tubuhnya. Namun untuk menggunakannya, ia harus meminta persetujuan Satria lebih dulu. Keduanya harus bertahan, menghadang Pati Marujaya sebisa mungkin. Jika mereka mundur sekarang, tubuh teman-teman mereka akan hancur dan semuanya akan berakhir di sini. Tanpa perlu berkata-kata lagi, keduanya kembali menyerang. Reza melemparkan batu demi batu menggunakan ajian Waturoso, mencoba memancing perhatian Pati Marujaya. Setiap ledakan kecil mungkin tidak melukainya, tapi cukup untuk mengganggu pergerakannya. Sementara itu Andanu menerjang dari sisi lain. Ia menyerang dengan tinju demi tinju, memaksa dirinya tetap berdiri meskipun setiap benturan membuat tulangnya bergetar. Beberapa pukulannya berhasil mengenai tubuh Pati Marujaya, tapi balasan yang ia terima jauh lebih mengerikan. Satu pukulan menghantam wajah tubuh Andanu terpental, namun ia bangkit lagi. Fisikmu benar-benar kuat, tapi sampai kapan kau mampu bertahan? Kuoto yang kembali berdiri juga ikut menyerang. Ia melompat dari pohon ke pohon, menyerang dari sudut yang tak terduga, mencoba menahan pergerakan Pati Marujaya. Meski setiap serangan mereka dibalas dengan luka, meski tubuh mereka semakin lemah, tak satu pun dari mereka mundur. Dan selama mereka masih berdiri, tak satu langkah pun Pati Marujaya akan mencapai lawang sukma. Rasa sakit menyebar di seluruh tubuh mereka seperti bara yang ditanam di dalam tulang. Reza merasakan dadanya sesak setiap kali menarik napas, sementara lengan dan bahunya terasa berat seperti tertindih batu. Andanu tidak jauh berbeda, meski tubuhnya masih berdiri tegak. Otot-ototnya mulai gemetaran akibat serangan bertubi-tubi yang ia terima. Bahkan Kuoto, tubuh Kuncoro yang dirasuki Jawoto terlihat mulai goyah. Raungan kera yang sebelumnya penuh tenaga kini terdengar lebih berat. Sepertinya makhluk itu juga mulai kehabisan daya. Pati Marujaya berdiri beberapa langkah dari mereka dengan nafas yang tetap tenang. Asap hitam masih mengepul dari tubuhnya, menari di udara seperti bayangan yang hidup. Ia menatap mereka satu persatu, seolah sedang menilai mangsa yang hampir habis tenaganya. Perlahan ia melangkah mendekati Reza, tatapannya jatuh pada cincin hitam yang melingkar di jari Reza. Kilatan aneh muncul dari balik topeng merahnya, seperti seseorang yang baru saja mengenali sesuatu dari masa lalu yang tidak ingin ia ingat. Cincin itu, aku mengenalnya. Reza yang masih berusaha mengatur napas menatapnya tajam. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, Pati Marujaya berhenti tepat di depannya. Aku pernah bertemu dengan pemiliknya dahulu, dan pertemuan itu
pertemuan itu meninggalkan kenangannya tidak menyenangkan. Nada suaranya berubah dingin. Reza tidak mengerti apa maksud perkataannya. Ia berpikir kalau Patih Marujaya tertarik dengan cincin warisan Trasukmajati itu. Ini cincin berharga, jangan harap bisa mengambilnya. Orang lemah sepertimu tidak akan mampu membangkitkan kekuatan cincin itu. Sebelum Reza sempat bereaksi, tangan Patih Marujaya melesat maju. Leher Reza tercekik kuat oleh tangannya yang dipenuhi aura hitam itu. Tubuhnya terangkat dari tanah seperti boneka yang tidak memiliki berat. Reza! Andanu langsung menerjang tanpa berpikir panjang. Tinju Andanu melesat menuju wajah Patih Marujaya, membawa sisa tenaga yang ia miliki. Namun Patih Marujaya bahkan tidak menoleh. Dengan satu tangan yang lain, ia menangkap pukulan Andanu dengan mudah. Benturan itu terdengar keras tetapi tidak memberi dampak apapun pada penari bertopeng merah itu. Jangan ikut campur. Ia memutar tubuhnya sedikit lalu melempar Andanu dengan kekuatan brutal. Tubuh Andanu menghantam batang pohon besar di belakangnya. Suara retakan keras terdengar saat batang pohon itu tumbang bersama tubuh Andanu yang terlempar menembusnya. Tanah bergetar ketika pohon itu jatuh. Kuoto yang melihat Reza dalam bahaya meraung marah. Makhluk kera itu melompat hendak menyerang. Namun sebelum ia sempat mendekat, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Tangan-tangan roh hitam tiba-tiba muncul dari permukaan tanah seperti akar yang hidup. Tangan-tangan itu mencengkeram pergelangan kaki dan tangan Kuoto, menahannya di tempat. Kau tidak akan bisa bergerak, monyet sialan. Kuoto mengamuk berusaha melepaskan diri, namun semakin ia meronta, semakin kuat cengkeraman roh-roh itu. Sementara itu Reza masih melayang di udara. Tangan Patih Marujaya mencengkeram lehernya semakin kuat. Nafas Reza tercekat, udara terasa semakin tipis, seolah paru-paru diperas dari dalam. Ia mencoba meraih tangan itu, berusaha melepaskan cekikan yang membuat penglihatannya mulai menggelap. Aku akan menghabisimu terlebih dahulu, setelah itu baru teman-temanmu. Pandangan Reza mulai kabur, suara di sekelilingnya terasa jauh. Bahkan raungan Kuoto pun terdengar seperti gema dari tempat yang sangat jauh. Namun tepat ketika kesadarannya hampir hilang, sebuah benda melesat dari kegelapan. Tongkat kayu tua yang diselimuti asap hitam meluncur seperti anak panah menuju Patih Marujaya. Penari bertopeng merah itu menoleh cepat dan mengangkat tangannya. Tongkat itu tertahan di telapak tangannya, namun sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Kekuatannya mendorong tongkat itu begitu besar, membuat tubuh Patih Marujaya terdorong mundur beberapa langkah dan melepaskan cengkeramannya dari Reza. Tanah di bawah kakinya tergores ketika ia berusaha menahan dorongan tersebut. Tubuh Reza jatuh ke tanah dengan keras. Reza terbatuk keras, tangannya mencengkeram lehernya sambil mencoba menghirup udara sebanyak mungkin. Nafasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja keluar dari dalam air. Tongkat kayu tadi melayang perlahan bergetar di tangan Patih Marujaya, kemudian tiba-tiba saja tongkat itu terlepas dari genggamannya. Benda itu terbang kembali ke arah kegelapan seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa detik hutan kembali sunyi, lalu terdengar suara tawa. Tawa seorang nenek. Suara itu serak, panjang dan aneh, terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kesunyian. Patih Marujaya menoleh perlahan. Tatapannya menyisir pepohonan di sekeliling mereka. Akhirnya matanya berhenti pada satu pohon besar di sisi hutan. Di atas cabang pohon itu berdiri sesosok makhluk, seorang nenek tua dengan kebaya lusuh dan jarik yang sudah kusam. Rambutnya panjang acak-acakan, menjuntai seperti akar kering. Kulitnya keriput dan pucat seperti orang yang terlalu lama tinggal di tempat gelap. Siapa kau? Aku malaikat pencabut nyawa.
Reza yang sudah mengatur napas mengenali suara itu. Ia langsung menoleh ke arah sosok nenek bertongkat itu. Melihat sosoknya membuat senyum Reza mereka. Nyai Inten, Demit nenek itu menyeringnya lebar memperlihatkan gigi-gigi yang tidak lagi lengkap. bocah jenang, kenapa kau tidak mengirim jenang hari ini ke rumah bocah tua? Ya maaf nih, aku diajak Mahendra ke sini kok. Budak jenang atau bocah jenang, begitulah Nyai Intan menyebut Reza. Setelah dikalahkan dalam pertarungan bidak catur, seharusnya hari ini Reza menyiapkan jenang kelopor di rumah Mbah Arya untuk demit nenek itu. Namun karena ia ikut dengan Mahendra, ia belum sempat membelikannya. Melihat kehadiran Nyai Intan, sebuah ide langsung terlihat di benaknya. Dengan kemampuan Nyai Intan, mereka pasti dapat dengan mudah mengalahkan Pati Marujaya. Nyi, aku bakal beliin 2 kali lipat jenang klopo, tapi tolong bantuin ngelawan dia dulu. Nyai Intan mematahkan ranting pohon lalu melemparkannya ke arah kepala Reza. Ranting itu mengenai tepat di jidatnya. Kau pikir aku pembunuh bayaran yang bisa dibayar dengan jenang klopo, ha? Pati Marujaya berdiri diam untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai. Ia tidak langsung menyerang. Dari balik topeng merahnya, ia menatap sosok nenek itu dengan perhatian penuh. Kau Nyai Sinarwangi. Nyi Intan menoleh ke arah Pati Marujaya yang mematahkan ranting kembali, lalu melemparkannya ke arah kepala Pati Marujaya. Penari bertopeng itu masih tidak bergeming, sehingga ranting yang dilemparkan Nyai Intan mengenai tepat di jidatnya. Jangan panggil aku dengan nama itu.